Langsung kita mulai saja ya, biar temannya nanti menyusul. Oke, ini ya tadi sudah terlihat ya ada tulisan bilangan kuantum gitu ya. Ya, Bu. Oke, jadi kan bilangan kuantum itu ada 4. Ada bilangan kuantum utama, ada azimut, ada magnetik, ada juga spin, gitu kan ya? Ya, Bu. Nah, kalau utama itu lambangnya N kecil. Azimut L, magnetik M, dan spin S, gitu ya. Oke, Ya, Bu. tadi bilangan kuantum utama, ini tadi menunjukkan apanya? Tingkat energi orbital. Tingkat energi orbital atau juga bisa dengan kulit atom, kan? Bentar, ini kok tidak merespon. Ya, Bu. Nah, ini biar enak, kalian sambil catat ya, biar nyambung gitu. Wah. Oke, langsung dah ke sini. Nah, ini ya, berarti bilangan kuantum utama itu menyatakan posisi elektron dalam kulit atom. Nah, kalian kan tahu kalau elektron kemarin itu kan letaknya di kulit atom. Ya, kulit itu kan banyak. Ada yang kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, dan seterusnya. Jadi misalnya kalau ini adalah inti, ini kulit pertama gitu kan, ini kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat, dan seterusnya gitu ya. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, ini kulit pertama itu disebut juga dengan kulit K. Nah, sepertinya di SMP sudah ya. K, L, N, O, dan seterusnya, gitu kan. Nah, jadi semakin besar N-nya, harga kulitnya ini, N kecil, bilangan kuantum utama, maka energi atomnya juga semakin meningkat, gitu kan. Meningkat. Oke, lalu ada juga bilangan kuantum azimut, L. Nah, jadi kalau katanya si Bohr itu hanya ada kulit, nah, tapi kalau berdasarkan yang teori yang paling mutakhir, yang mekanika kuantum itu ada yang namanya subkulit atau orbital, gitu kan ya kemarin? Atau daerah kebolehjadian menemukan elektron paling besar, gitu kan? Nah, harganya L itu sama dengan N-1. N tadi itu kan bilangan kuantum utama, gitu kan? Nah, jadi kalau misalnya bilangan kuantum utama yang pertama itu kulit K, berarti kan harga N-nya sama dengan 1. Nah, untuk menentukan azimutnya, L-nya berarti kan tinggal N min 1. Nah, berarti kan 1 dikurangi 1, sehingga di sini hanya ada subkulit sebesar 0, gitu kan, harganya. Nah, sehingga menuliskannya harga subkulitnya itu adalah 1S. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena ini harga L sama dengan 0, itu subkulitnya S. L sama dengan 1, subkulitnya P. L sama dengan 2, subkulitnya B. 3, F gitu. Nah, biasanya memang hanya ada 4 subkulit ini, S, P, D, F. Dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, S, P, D, F. Ya, ada 4. Nah, jadi karena di sini harga L-nya sama dengan 0 dan dia kulit ke 1, berarti subkulitnya adalah 1S. Bisa dipahami? Paham ya? Oke, sekarang lanjut ke yang kulit kedua, L. Berarti kan N-nya sama dengan 2. Nah, 2 min 1. Berapa? 1. Tapi di sini itu harus dimulai dari 0. Jadi harga L itu dimulai dari 0, titik-titik sampai dengan N-1. Sehingga kalau sini 2 dikurangi 1 sama dengan 1, berarti harga L-nya itu 0 dan 1. Ya. Nah, untuk subkulitnya, berarti kan yang tadi 0 itu S. Ya. Nah, berarti 2S.
Nah, yang satu itu tadi L-nya adalah P, subkulit P, sehingga 2, oh ini bukan S ya, tapi 2 P, gitu. Ya, terus lanjut yang ketiga, berarti N-nya sama dengan 3. 3. Nah, berarti kan 3 min 1, 2 ya. Nah, berarti Ya. sini 0, 1, dan 2, gitu. Nah, jadi sini 0 berarti 3 S. 1 berarti 3 P, 2 berarti 3 D, gitu. Yang 4, berarti 4 min 1, 3. Berarti harga L-nya 0, 1, 2, 3. Nah, berarti yang ini 0 tadi adalah S, berarti 4 S. Yang satu adalah P, berarti 4 P. Yang ini adalah D, berarti 4 D, gitu ya. Nah, dan yang 3 itu adalah 4 F. Kan? Nah, paham ya sampai sini? Nggak terlalu cepat ya? Tidak. Nah, oke. Lanjut sekarang yang bilangan kuantum magnetik, M. Nah, ini menentukan orientasi orbital dalam ruang di sekitar inti atom. Nah, mungkin ini nggak bisa kalian bayangkan karena kalian nggak bisa melihat atom ya, orbital kayak apa, nggak apa-apa. Tapi langsung ke harganya saja. Bahwa harga M itu sama dengan min L. L itu tadi apa? Bilangan kuantum? Apa? Kuantum. L barusan? Bilangan kuantum? Utama atau azimut? Azimut. Nah, azimut barusan ini kan L. Nah, sehingga harganya M itu adalah min L, 0 hingga plus L. Nah, jadi misalnya di sini L-nya sama dengan 0. Subkulitnya S, gitu kan? Nah, harganya berarti ya 0. Karena kan berarti kan min L. L-nya tadi 0. Berarti kan min 0, 0, plus 0. Gitu ya? Nah, itu udah ini kan tidak ada kan harga seperti ini, berarti ya tinggal 0 saja. Gitu. Sehingga jumlah orbital keseluruhannya ada 1. Ya, 1, 0 ini saja gitu maksudnya. Nah, kalau L-nya sama dengan 1, berarti subkulit P, gitu kan? Jadi SPDF, nah berarti kan ini mulai dari min 1, 0, plus 1, gitu kan ya. Nah, ini berarti kan jumlah totalnya ada 3, gitu. Nah, sekarang kalau L-nya sama dengan 2, berarti subkulit D. Berarti kan mulai dari min 2 sampai plus 2. Berarti apa saja di sini? Berarti min 1, 0, plus 1, gitu ya. Berarti totalnya ada 5, gitu kan? Nah, sekarang yang ketiga, berarti subkulit F, berarti min 3 sampai plus 3. Berarti min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Berarti orbitalnya ada 7. Gitu. Nah, ini nanti berkaitan sama ini, artinya jumlah orbital. Berarti kalau di sini hanya ada 1 kotak, itu tempatnya orbital. Yang di sini berarti ada 3 kotak. Nah, ini 1 kotak harganya 0 ini. Yang 3 ini berarti mulai dari min 1, 0, plus 1. 0 plus 1. Yang ini 5, berarti ya ada 5 kotak. Ya ini harganya mulai dari min 2 sampai plus 2. Nah, begitu juga yang 7 ini, berarti ada 7 kotak. Nah, itu rombing punyanya siapa itu? Sambil nyanyi. Berapa ini? Sudah 7 belum? Sudah ya? Nah, sini kan sini 0, berarti sini min 1, sini min 2, min 3, gitu ya. Sini plus 1, sini plus 2, sini plus 3. Oke, sekarang ke bilangan kuantum yang terakhir, yaitu spin. Atau lambangnya S. Ada juga yang melambangkan MS gitu ya, nggak masalah. Kita langsung S saja biar nggak ribet. Ya. Nah, ini berkaitan sama arah putar elektron terhadap sumbu rotasinya dalam mengelilingi inti atom. Nah, jadi kalau misalnya arahnya ke atas, ini ke atas, ini harganya adalah plus setengah.
Kalau arah elektron ke bawah, berarti harganya min setengah. Gitu. Nah, jadi harganya S itu ada 2, plus setengah sama min setengah. Kalau plus itu artinya ke atas arahnya, kalau min berarti arahnya ke bawah. Gitu. Jadi misalnya di sini ada, ini ya, ini tadi elektron. Halo? Oh, barusan mati ya? Sudah dengar suara Bu Nisa? Tes? Sudah ya dengar ya? Iya, barusan terganggu sinyalnya. Yuk, tadi ini sudah paham ya, bahwa S itu harganya ada 2, gitu ya? Nah, S harganya ada 2, plus setengah dan min setengah, gitu ya. Kalau plus setengah itu arahnya ke atas, kalau min setengah arahnya ke bawah. Nah, sekarang kalau misalnya ada elektron berada di orbital yang harganya 0. Nah, ini elektronnya ke sini arahnya. Ini ke atas kan? Nah, berarti ini harga S-nya berapa? Plus setengah. Plus setengah, gitu. Nah, satu orbital ini bisa terisi oleh 2, sehingga jadi ada yang ke atas, satunya pasti ada yang ke bawah. Tuh. Nah, jadi yang ke bawah ini harganya sama dengan min setengah, gitu ya, yang ke bawah. Oke, sudah paham berarti ya tentang bilangan kuantum. Sekarang kita coba ke konfigurasi elektron. Oke, mungkin dulu saat di SMP kalian pernah menuliskan konfigurasi elektron belum? Belum? Belum, Bu. Belum. Nah, yang mungkin seperti ini kasusnya. Misalnya di sini bisa punya Na. Oke. Berapa nomor atomnya Na? Bisa dilihatkan di tabel periodik unsurnya? Punya kan? Ya, Bu. Oke, berapa nomor atomnya? Yuk, salah satu. Ayo cepat yuk. Berapa nomor atomnya? 11 atau 23? 11. Ya, 11 ya. Nomor masanya 23 gitu kan? 22. Iya, 22,9 gitu kan? Nah, kalau dibulatkan kan 23. Oke. Jadi, karena kita kan akan menuliskan konfigurasi elektron. Nah, konfigurasi itu artinya susunan. Susunan elektron, maksudnya elektron ini ada di subkulit mana saja, di kulit mana saja gitu loh. Jadi yang perlu kita lihat di sini ya berarti untuk menuliskan konfigurasi natrium, berarti kita cari dulu berapa elektron yang dimiliki oleh Na ini. Berapa elektronnya? Ini kan tadi nomor atomnya 11, nomor masanya 23, berarti elektronnya sebanyak 11 gitu ya, karena dia atom netral, sehingga kan sama harganya dengan nomor atom, gitu kan ya. Oke, kalau misalnya menggunakan teorinya si Bohr kemarin, menggunakan kulit atom atau orbit, nah berarti kan ada kulit K, ada kulit L, ada kulit M, gitu ya, ada kulit N, dan seterusnya. Nah, masing-masing kulit ini kan katanya hanya mampu menampung elektron sebanyak 2N pangkat 2. Masih ingat nggak? Ingat kayaknya ya. Pernah kan ini di SMP ya? 2N pangkat 2 gitu kan? Nah, berarti kalau K ini berarti kan maksimum, ini kan kulit pertama, berarti kan 1 pangkat 2, 1 dikalikan 2 gitu kan? Berarti kan K ini maksimumnya hanya menampung 2 gitu ya. Yang L berarti 2 pangkat 2 dikalikan 2. Berarti berapa? 8 gitu kan maksimumnya. Nah, yang M berapa? Kulit ketiga berarti ini. Berarti kan 3 pangkat 2 dikalikan 2. Berapa? 18. 18. Terus kulit yang keempat, N ini. Berarti 4 pangkat 2
Dikalikan 2, berarti 32. 32 gitu kan ya? Kan 4 pangkat 2, 16. 16 kali 2, 32 gitu kan. Nah, ini maksimum jumlah elektron yang bisa ditampung dalam masing-masing kulit. Nah, karena di sini Na itu hanya punya 11 elektron, nah berarti konfigurasinya bagaimana? Nah, berarti kan 2 elektron akan mengisi kulit yang pertama, gitu kan? Karena maksimum kan 2. Nah, berarti ini 11 dikurangi 2, berarti sisa berapa sudah? 9. 9. Nah, berarti 9 apakah bisa langsung mengisi kulit kedua? Bisa? Bisa. Maksimumnya berapa yang Tidak kedua bisa, ini? tidak bisa. Maksimumnya hanya 8. Sehingga di sini harus dipecah. Gitu. Mana ya hapus? Nah, ini. Nah, berarti di sini harus terisi, hanya bisa terisi 8, gitu kan? 8, Nah, ya. baru satunya di kulit yang ketiga, gitu kan? Iya. Nah, sehingga konfigurasi 11, 23 Na ini, konfigurasi elektronnya adalah 2, 8, 1. Artinya di rincian, di kulit yang pertama ada 2 elektron, di kulit yang kedua ada 8 elektron, dan di kulit yang ketiga ada 1 elektron. Nah, di kulit keempat dan kulit selanjutnya berarti masih kosong gitu kan, tidak ada isinya. Gitu ceritanya. Ini miliknya si Bohr. Nah, tapi ini punya kelemahan, sehingga muncullah teori yang mutakhir. Ya, teorinya si mekanika kuantum itu kan, muncul istilah subkulit. Gitu. Sampai sini paham dulu nggak? Udah paham? Paham ya? Nah, kalau yang menggunakan subkulit, maka ya ini harus muncul ada SPDF. Nah, gitu. Nah, jadi untuk menuliskan konfigurasi elektron model mekanika kuantum, ada beberapa aturan yang perlu diketahui. Ada aturan Aufbau, ada kaidahan, dan selanjutnya. Nah, kita bahas yang satu-satu dulu. Aufbau. Ini maksudnya ini, pengisian elektron dalam orbital dimulai dari orbital dengan tingkat energi yang paling rendah. Nah, setelah penuh, orbital yang paling rendah itu baru dilanjutkan untuk mengisi orbital yang tingkat energinya lebih tinggi. Nah, jadi kan dimulai dari yang paling rendah dulu. Nah, yang rendah berarti yang kulit yang pertama, gitu kan? Iya. Iya. Nah, berarti kan dimulai dari kulit yang pertama sampai kulit yang paling besar, paling atas, gitu ya. Nah, ini tadi kan kalian sudah paham kalau kulit yang pertama itu berarti hanya ada S saja, gitu kan ya, subkulitnya. Ini ya, kulit pertama berarti hanya memiliki harga subkulit 0. Berarti kan subkulitnya hanya ada 1 S. Tidak ada kan berarti 1 P? Tidak ada 1 P, 1 D tidak ada, 1 F tidak ada. Gitu. Demikian pula juga yang ini, kulit atom yang kedua. Hanya ada 2 S dan 2 P saja. Tidak ada 2 D, tidak ada 2 F. Gitu. Yang ketiga juga ada 3 S, 3 P, dan 3 D. Tapi tidak ada 3 F. Gitu ya. Iya. Nah, yang keempat baru lengkap ini, sudah ada S, P, D, F. Gitu. Nah, untuk menuliskan konfigurasi elektronnya, itu dimulai dari sini. Nah, berarti kan ini dimulai dari 1S. 1S harus terisi terlebih dahulu. Selanjutnya baru 2S. 2S terisi, baru ke 2P. Baru itu ke 3S. Setelah itu ke 3P. Lalu ke 4S. Lalu ke 3D, lalu ke 4P, 5S, dan seterusnya. Gitu. Nah, kita sampai sini aja dulu ya. Jadi kan dimulai dari, kita tuliskan yuk, dimulai dari 1S, terus apa lagi? Habis 1S apa? 2S. Nah, 2S, gitu kan. Lanjut, 2P. Nah, setelah itu 3S. 3S. Setelah itu 3P. Nah, selanjutnya 3P. Oke, sampai 3P dulu saja untuk pertemuan ini. Nah, kalian tadi tahu ya bahwa satu orbital itu, nah kayak ini loh,
bahwa satu kotak orbital ini hanya mampu menampung 2 elektron. Nah, seperti ini, atas dan bawah isinya. Nah, sekarang kita kembali ke Na tadi. Ini ya, Na. Saya nulisnya di sini aja. Nah, ya. Nah, ya 11 Na. Nah, berarti kan Na itu punya 11 elektron. Tadi kalau misalnya berdasarkan berdasarkan Bohr berarti kan 2, 8, 1 gitu kan ya? Iya. Kita coba yang menggunakan konfigurasi elektron mekanika kuantum. Berarti kan ini dimulai dari 1s, ya, 2s, 2p, 3 S, 3S, 3P, dan seterusnya. Ini masih belum selesai ya. Nah, tadi yang S itu kan 0. Berarti kan 0 hanya mampu terisi sebanyak 2 elektron, gitu kan? Ingat aja deh kalian. Kalau S itu hanya mampu menampung 2 elektron. Kalau P itu menampung 6 elektron. Kalau D itu menampung 10 elektron, maksimum ya, maksimum. Yang F itu mampu menampung 14 elektron. Nah, ya berarti 1S ini terisi mampu berapa elektron? 2 kan? Nah, berarti kita tuliskan di sini 1S, 2. Lalu sini ada S lagi, berarti sini juga 2, gitu kan? 2. Nah, sini ada P, berarti 6. gitu kan? Nah, kita berhenti dulu, hitung. Berarti berapa? 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10. Nah, ini sudah 10. Padahal elektronnya Na itu ada 11. Nah, berarti kan tinggal 1 lagi. Berarti ya kita tuliskan di sini, gitu kan? 3S 1. Nah, ini kan maksimumnya memang 2. Tapi kan jumlahnya elektron yang dimiliki Na 11. Sehingga di sini ya 1S2, 2S2, 2P6, dan 3S1. Yang 3P-nya bagaimana? Ya sudah, tidak diperlukan. Karena memang jumlah elektronnya 11, gitu kan? Nah, berarti ini adalah konfigurasi miliknya, modelnya si Bohr. Ini adalah punyanya mekanika kuantum. Nah, sebenarnya ya sama saja. Ini kan tadi kulit yang pertama ya, 2, terisi 2. Nah, ini kan kulit yang pertama, isinya ada 2. Sama kan? Atas bawah sini. Nah, ini yang kulit yang kedua. Yang kedua, berarti ya kita jumlahkan. 2 tambah 6, berapa? 8. Sama kan di sini? 8. Gitu. Kulit yang ketiga, ada 1. Nah, sama kan? Nah, jadi baik menurut Bohr maupun mekanika kuantum itu sama pengisian elektronnya. Hanya yang mekanika kuantum ini jauh lebih detail sampai ke sub-sub kulitnya. Gitu. Jadi kalau misalnya digambarkan, ini adalah inti atom Na, berarti Na itu punya berapa kulit? Punya berapa kulit yang terisi elektron? Halo, ini berapa, Rek? 1, 2, 3, gitu kan? Nah, sudah, berarti ini kulit yang pertama, kulit yang kedua, dan kulit yang ketiga. Kulit yang pertama terisi berapa elektron? Kulit yang pertama ada 2 elektron. Nah, kulit yang kedua terisi berapa elektron? 8. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, tapi mengeliling gini ya, Bu Nisa hanya menggambarkan sebagiannya saja. Sedangkan yang kulit yang ketiga, berapa elektron? 1. Ya, gitu ceritanya. Oke, sudah selesai juga ya materi kimia, jam kimia sekarang. Bisa dipahami nggak kalau misalnya via YouTube, via ini, Zoom? Bisa. Nah, daripada via WA ya. Oke dah, kalau gitu semoga bermanfaat. Menisa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.